You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami kembali bersyukur buat kesempatan indah yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah secara nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tuhan, tolonglah kami semua agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati waktu ke depan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan membahas satu tema juga yang visip via banget gitu. Saya coba pikir-pikir gitu waktu persiapan gitu ya, apa ya yang bisa dibagikan dalam perspektif yang tentunya ini sangat luas ya pembahasan tema ini. Tapi nanti abang coba memberikan kerangka berpikirnya. Kita anak fisip via ngerti lah ya. Saya kasih frame of reference thinkingnya, bagaimana kita harus berpikir tentang topik ini. Tapi nanti juga banyak hal yang teman-teman mesti mikir sendiri gitu ya, dalam pergumulanmu untuk benar-benar mendalami topik ini. Saya kasih starternya untuk teman-teman punya kerangka berpikir lah waktu membahas tentang tema ini. Jadi saya mulai dari bagian firman Tuhan yang saya pikir juga ini menjadi landasan bagi kita untuk melihat bagaimana orang Kristen harusnya hadir dalam dunia. Jadi sebelum kita bicara tentang Christianity and Social Science, kita melihat ya bagaimana orang Kristen dalam kehadirannya dalam dunia. Firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 15-19, teman-teman bisa baca, ada di layar, saya sudah tuliskan semuanya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kalau teman-teman perhatikan konteks dari bacaan kita, ini adalah doa Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 17. Yesus berdoa bagi kemuliaan Bapa dinyatakan. Dia berdoa bagi murid-muridnya dan juga bagi orang-orang yang akan percaya kepada murid-muridnya, yaitu tentunya kita, gereja Tuhan ya. Nah, bagian doa ini sebenarnya doa Yesus bagi murid-muridnya di tengah-tengah kehadiran murid-muridnya di dalam dunia, ya. Saya kasih garis saya bold di situ tulisan Yesus berkata mereka bukan dari dunia. Tapi ayat 18 dia katakan aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi unik sekali melihat bagaimana relasi antara orang Kristen dan dunia. Ada 3 sikap utama yang seringkali jadi pilihan orang-orang yang mengatakan dirinya murid Kristus waktu hadir di dalam dunia ini. Nah, nanti sambil kita lihat, coba evaluasi kamu kira-kira yang seperti apa. Ya. Nah, yang pertama ada orang-orang yang menarik diri dari dunia. Jadi melihat, oh ini dunia, ini semua fana begitu ya, sehingga dia cenderung menarik diri dari dunia. Di dalam masa-masa yang lalu sebenarnya ada juga kebiasaan hidup membiara ya, memisahkan diri, hidup dalam satu komunitas secara khusus ya. Nah, ini ada konsep seperti itu, menarik diri dari dunia.
Yang kedua, ada juga konsep ya udahlah kita dalam dunia ini, ya udahlah hidup aja. Apa yang orang dunia lakukan ya kita lakukan. Toh kita juga orang Kristen adanya di dunia begitu ya. Kita belum di surga nih gitu. Nah yang ketiga, ada yang bilang, oh kita nggak bisa, kita mesti ambil jalan tengah. Play safe. Tapi waktu saya pikir-pikir masalah play safe ini, mengambil jalan tengah, sebenarnya ini orang yang pelin-pelan. Jadi nggak punya prinsip. Seringkali kalau semua mayoritas mungkin mengatakan ikutin ini, ya ikut gitu ya. Nanti ikutin itu, ya itu. Jadi sebenarnya jalan tengah itu sebenarnya pasti dia akan terjebak juga dalam salah satu jalan lain yang dipilih. Nah, dari 3 sikap ini, bagaimana seharusnya sikap kita? Yang mana sikap kita? Sebenarnya kalau nanti teman-teman pelajari lebih mendalam, kita tidak diminta melakukan salah satu dari 3 pilihan di atas. Tapi sebenarnya Yesus memberikan kita pilihan yang keempat. Ini prinsipnya saja. Nanti teman-teman kalau mau PA akan lebih mendalam, menarik sekali memperhatikan pasangan kata-kata yang muncul di Injil Yohanes 17 dalam doa Yesus. Yang saya kutip adalah, in the world, but not of the world. Jadi murid Tuhan itu ada di dalam dunia. Teman-teman, kita harus menyadari kita di dalam dunia. Dan kita itu diutus sama Tuhan. Jadi kalau begitu, kita harus punya keterlibatan penuh dalam dunia di mana memang kita diutus ke dalamnya. Tapi pada saat yang sama, kita bukan dari dunia. Jadi sekali lagi ini juga bukan masalah play safe. Bukan, saya makin menghayati bahwa saya terlibat penuh dalam dunia. Tapi saya sadar penuh bahwa saya bukan dari dunia. Kalau begitu kira-kira bagaimana keterlibatannya? Nah, disinilah kita akan melihat, apalagi buat kita yang ada di ilmu sosial, social sciences, bagaimana ya kita ada di dalam masyarakat. Kita mau pakai lensa apa memandang masyarakat? Mau ambil lensanya dunia? Atau mau ambil lensanya Allah yang sangat ideal, atau dunia ya kompromi-kompromi dikit gitu ya. Nah, saya pikir disinilah saya melihat penting sekali penghayatan yang tadi ya. Kita ada di dalam dunia berarti kita terlibat penuh. Tapi pada saat yang sama kita pun sadar kita bukan dari dunia. Sehingga harusnya yang mewarnai pola pikir kita bukan semata-mata pola pikir dunia. Ya. Karena itu, saya melihat pentingnya, kalau saya pakai gambaran di situ ya, pentingnya kacamata yang tepat untuk memandang semua, kalau boleh pakai istilah fenomena sosial yang ada, supaya kita bisa melihatnya lebih clear. Jadi, biblical basisnya sudah, dan sekarang saya mau ajak kita melihat ya, ini tantangan-tantangan yang real di dalam masyarakat, in society, di mana saya pikir ilmu yang kita dapat di Visipvia itu memberikan kita satu ya kita mampu membaca lah paling tidak situasi dan fenomena yang terjadi. Tapi jangan lupa ya bahwa situasi-situasi itu juga ada apa istilahnya ya? Ada ismenya yang ada di balik itu. Ada filosofi yang ada di balik itu. Saya pikir ini yang perlu kita hayati, apalagi buat teman-teman yang belajar sosial, belajar kita orang-orang sosial ini. Tentu kita nggak melihat sekedar fenomenanya, tetapi ada apa pemikiran di balik itu. Sehingga memang pertanyaan penting, sejauh mana ini challenge-nya dulu ya, kondisi zaman ini mempengaruhi kita. Nah ini kadang-kadang buat kita orang Kristen agak susah-susah gampang ya. Karena apakah saudara dipengaruhi dunia atau saudara sedang mempengaruhi dunia? Are you a trend follower atau kamu jadi trendsetter? Nah tentu baik trend follower maupun trendsetter, saudara harus setuju dulu dengan sebuah filosofi gitu ya. Dan disitulah saya pikir Tuhan menghendaki kita ada di dalam dunia bukan jadi penonton. Jelas banget kalimat Yesus, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan, Yesus tidak berkata kamu adalah garam. Bukan itu kalimatnya. Yesus tidak berkata kamu adalah terang. Sekali lagi, bukan itu kalimatnya. Kalimatnya adalah kamu adalah garam dunia. Tuhan memberikan konteks di mana kita sebagai garam harus hadir.
Jadi garam itu harusnya ada di mana? Di dunia, karena kamu garam dunia. Terang itu di mana harus hadir? Di dunia, karena kamu adalah terang dunia. Jadi ini bukan garam di dalam tempat garam, bukan. Garam yang harusnya hadir di dalam dunia. Ya, ini jadi pertanyaan buat kita. Jangan-jangan orang Kristen juga senangnya kumpul-kumpul. Garam kumpul sama garam jadi gudang garam, ya. Jokes bapak-bapak lagi. Jadi memang ini realita yang seringkali jadi pergumulan. Apakah kita hadir dan memberi warna kepada dunia? Nah, karena itu lihat nilai-nilai apa yang teman-teman harusnya sebagai orang sosial bisa melihat fenomenanya dan kemudian apa saja gejala dan dampaknya, ya. Misalnya sekularisme, teman-teman sosiologi lah bisa bicara lebih jauh gitu, ya. Lalu nanti kalau kita bicara ada yang namanya pragmatisme, ada consumerism. Saya dulu anak komunikasi belajar iklan, ya. Iklan itu kan kita membuat bagaimana yang orang nggak butuh tapi jadi butuh gitu, ya. Sehingga yang dibangkitkan itu keinginan ketimbang sekadar kebutuhan. Nah, ini gimana nih sebagai orang Kristen kalau kalian diminta mengemas iklan yang baik dan seterusnya? Saya pikir memang kita perlu dengan sangat mendalam memikirkan bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita. Hedonisme, ya. Teman-teman yang misalnya kalau administrasi juga kan pasti belakangan yang dilihat memang administrasi kan belajar lebih luas, ya. Bukan sekedar ekonominya tapi lihat gejala yang lain. Tapi ini yang seringkali terjadi di sekitar kita. Sehingga materialisme juga meningkat. Sehingga semua dijadikan milik dia gitu. Kalau lihat anak kecil yang sangat egois, tapi ternyata ya materialisme mendidik orang juga dalam situasi itu. Tentu tidak semuanya dalam arti materialisme kita menolak materi, ya. Tapi kita menolak materialisme misalnya. Ada isme yang ditolak di balik itu. Belum lagi dengan isu bahwa kekristenan sudah memasuki masa post-Christian era. Di beberapa negara yang dulunya sangat Kristen seperti Eropa sudah shift gitu, ya. Sudah berpindah. Sehingga juga ada yang namanya post-truth. Jadi akhirnya kalau dulu orang sangat berdasarkan apa yang benar. Tapi sekarang bukan apa yang benar, tapi apa yang saya rasa benar. Bedanya tipis, ya. Post-truth kalau dulu sangat berdasarkan apa yang benar, menurut pasti ada aturannya yang benar. Tapi sekarang apa yang saya feel benar ketimbang apa yang memang benar secara fakta. Wah, ini teman-teman anak-anak sosial harusnya bisa melihat bagaimana hal seperti itu ada dan terjadi di sekitar kita. Sehingga ada yang berkata sebenarnya kita sedang ada dalam sebuah peperangan filosofi. Kita sedang berada dalam peperangan cara pandang. Nah, ini yang biasa digunakan istilah world view. Jadi cara pandang, bahwa sebenarnya setiap orang sadar atau tidak pasti punya cara pandang. Nah, cara pandang itu dibentuk dari mana? Ya, kalau kita lihat, ya, kalau dalam pengetahuan kita tentang ilmu sosial, ya pasti ada family background, ada mungkin dia besarnya dapat pendidikan apa, lingkungan di mana dia tinggal membentuk pola pikir dia, begitu, ya. Jadi kalau dulu saya ingat belajar komunikasi, orang itu dikatakan nyambung kalau jadi setiap kita tuh punya frame of reference, ya, kerangka berpikir. Nah, kalau frame of reference saya banyak bersinggungan dengan frame of reference orang lain, atau istilahnya ya anggaplah makin banyak overlappingnya, maka itu sebenarnya makin nyambung secara teori. Karena ada kerangka berpikir, makanya logika sederhana di tengah-tengah orang yang lebih dekat, dibentuk dalam situasi yang sama, harusnya lebih nyambung. Ya, orang Indonesia sama orang Amerika, ya kita pasti lebih nyambung sama sesama orang Indonesia. Kira-kira seperti itu. Karena frame of reference kita dibentuk dalam pola pikir yang ada seperti itu. Nah, tapi kalau kita nanti perhatikan, ya, ada satu tabel ini, saya pernah tunjukkan kepada teman-teman juga. Ini tabel atau infografis yang bisa menolong kita kira-kira melihat what is your world view.
Worldview-mu itu seperti apa? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, cuma dua sih worldview yang paling dasar kalau kita lihat semuanya. Yang satu teistik, berdasarkan percaya ada Allah. Yang satunya ateistik gitu ya, menolak adanya Allah. Ya, ada yang bilang, oh kalau saya lebih kepada agnostik. Karena agnostik itu lebih gini, Allah ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada hubungannya sama saya, jadi sangat pragmatis sebenarnya. Tapi saya pikir dalam basic yang paling dasar cuma dua ya. Kalian bisa coba nih, lihat ya, bisa diperbesar. Misalnya kalau saya percaya God exists, kalau saya bilang yes, maka the next question, apakah more than one God exists? Kalau saya bilang yes, lebih dari satu Allah yang ada, yang eksis, maka saya langsung yang merah itu adalah apa yang jadi worldview saya, politeis. Nah, kira-kira begitu. Nanti kalian coba ikutin tuh urutannya ya. Karena apa? Saya pikir buat kita juga, kalau anak-anak sosial baca teori, baca pandangan orang, kita paling tidak juga bisa menganalisa siapa dia, di balik dia seperti apa, kenapa dia berpikir seperti itu. Saya pikir kita sudah terbiasa hal-hal seperti itu. Nah, yang menarik adalah perlunya ya, kalau saya pakai istilah, perlunya diagnosa yang tepat, sehingga nanti penanganannya juga tepat. Nah, seringkali saya melihat disinilah Alkitab menawarkan sama kita apa. Karena memang jujur aja seringkali orang Kristen merasa, wah Alkitab ini buku kuno, udah tua, udah lama. Ya sudahlah, ya saya di kampus ya anak sosiologi, anak antropologi, anak kriminologi, anak komunikasi, anak politik, anak administrasi. Ya tapi ya dalam beriman ya udah, ini iman saya, ini wilayah studi saya. Seringkali bagi saya melihat ada dikotomi yang besar antara apa yang kita imani dengan apa yang sedang kita jalani. Baik teman-teman yang lagi studi, bahkan juga dalam hidup. Karena itu banyak yang mengatakan misalnya ya, banyak orang-orang katanya ateis praktis. Percaya ada Tuhan, tapi ketika ngalamin pergumulan, carinya yang bukan Tuhan, carinya mungkin dukun. Jadi sebenarnya dia jadi ateis tanda kutip secara praktis. Secara filosofi sih dia percaya ada Allah, tapi nggak efek dalam hidupnya. Nah, karena itulah saya melihat, nah sekarang kita bicara bagaimana kalau begitu kerangka berpikir Kristiani. Saya pikir ini harusnya yang diberikan sejak awal ya, makanya syukur ya. Ini muncul di PJ, saya juga bersyukur bisa memberikan ini buat teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya cara pandang Kristen. Kacamata kita, atau pakai istilah sederhana, cara pandang itu, worldview tadi, kita mau bicara worldview Kristen. Saya mengibaratkannya seperti kacamata. Kalau kita pakai kacamata, misalnya warnanya merah ya, maka semua realita yang kita lihat jadi merah karena ada filter kacamatanya dia. Nah, kira-kira begini. Bagaimana cara pandang Kristen ini ketika kita memandang semua fenomena, realita yang ada, kita bisa melihatnya secara pandangan Alkitab. Nah, di sini memang cara pandang Kristen seringkali ya orang melihat ya bahwa iman sama ilmu itu yang tadi saya bilang ya, selalu kayak bertentangan, saling terpisah satu sama lain. Ada juga yang protes, kenapa sih ngomong cara pandang, kita butuh yang praktis-praktis aja gitu ya. Tapi ya kalau kita anak sosial sih menyadari, jangan ngomong praktis doang loh. Di balik lu praktis pasti ada filosofi yang lu yakini, kira-kira gitu kan ya. Makanya saya sangat menyadari kalau bicara, saya ambil dari buku dari pendeta John Stott. Nanti teman-teman bisa cari judul bukunya Isu-isu Global ya. Isu global dalam dunia, dia mencoba menyoroti ini dalam sudut pandang Kristen. Dan dia bilang jangan takut mulai dengan cara pandang, karena cara pandang akhirnya selalu berakhir dengan tindakan. Karena apa yang kita nilai, pikirkan akan menuntun kepada keputusan dan tindakan. Jadi bagaimana memandang dunia dari perspektif Kristen? Maka dia ingatkan bahwa, yang menarik ya, dia menawarkan pentingnya memiliki dan mengembangkan akal budi Kristiani.
Saya senang dengan pendekatan Bapak John Stott karena dia menggali dan tidak anti-intelektual. Dia tetap meyakini akal budi adalah anugerah Tuhan. Soal akal budi sudah jatuh dalam dosa, yes. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan akal budi hanya karena sudah jatuh dalam dosa. Karena itu dia menawarkan, menuntun akal budi itu dalam perspektif kebenaran. Nah, karena itu beberapa buku penting, kalau kalian tertarik, jadi jangan pikir cuman buku sosial yang tentang isu sosial begini ya. Banyak buku Kristen yang ditulis oleh orang-orang yang secara khusus berbicara Christian worldview, mencoba memberikan pandangan yang lebih dasar dan lebih signifikan. Karena memang jujur ya, kalau kita mempelajari bahwa di dalam melihat realita dunia, seringkali kita memandang gejala di permukaan. Saya pikir tidak heran di Eropa, abad-abad yang lalu, mereka mengembangkan karena menyadari teologi itu jadi mata kuliah wajib dalam semua ilmu. Nah, sangat khusus di ilmu sosial ya. Makanya kalau kalian perhatikan mungkin, mata kuliah iya. Karena theology is the mother of science. Itu pemahaman yang muncul di mana harusnya orang belajar teologi dulu baru belajar yang lain. Jadi MKDU-nya itu harusnya teologi. Nah, itu dikembangkan di beberapa universitas Kristen sekarang yang kembali menggali semua harus dapat teologi sehingga bisa melihat isu yang lain dengan kacamata yang benar. Nah, itulah yang dikembangkan adalah akal budi Kristiani. Nah, buku yang baik adalah buku yang ditulis juga oleh Harry Blamers. Kalian bisa cari nanti. Harry Blamers menulis begini. Akal budi Kristiani bukanlah akal budi yang dipenuhi melulu oleh topik agamawi. Yesus, Roh Kudus, malaikat. Ya, bukan cuman itu. Melainkan akal budi yang dapat berpikir tentang topik yang paling duniawi sekalipun secara Kristiani. Nah, menarik ya. Jadi kita bisa nggak ngomongin pelacuran? Oh, bisa. Orang Kristen harus berpikir mendalam. Misalnya tentang, kalau kalian misalnya bikin tesis atau skripsi misalnya tentang pelacuran. Bisa nggak? Oh, bisa. Dalam pembicaraan kekristenan, kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi dengan fenomena ini. Ada apa di balik itu. Jadi akal budi Kristiani bukannya nggak mau berpikir hal-hal yang lain, tapi akan memikirkan semua topik yang bahkan paling duniawi dalam cara pandang konteks Kristen. Nah, bagaimana pengembangannya? Nah, lihat kerangka berpikirnya ya. Akal budi Kristiani secara sederhana dapat menggunakan acuan Alkitab. Jadi kita lihat Alkitab tuh kalau diperes gitu ya, katanya ada 4 pembagian zaman ya, kalau mau pakai istilah yang di sini ya. Keempat pembagian itu yang seringkali disebut sebagai Christian worldview. Kenapa? Karena Alkitab kita memberikan kepada kita bukan hanya cerita-cerita yang terpisah, tapi seperti yang pernah saya bahas, Alkitab berbicara tentang the whole story, the whole Bible as a single story. Sebuah cerita yang dimulai dengan ada pencipta. Berarti kita adalah orang-orang teistik yang percaya pada ada Allah yang mencipta. Itu dasar berpikir kita. Lalu kemudian ada, nah kita lihatlah ya, ada penciptaan, lalu jatuh dalam dosa, lalu ada penebusan, dan kita percaya ada pemulihan, ada consummation, ada penggenapan dari dunia milik Allah ini. Nah, jadi teman-teman, menarik sekali, Alkitab memberikan kepada kita cara pandang ini. Alkitab membingkai kita untuk melihat segala sesuatu dalam kacamata ini. Nah, biar gampang kita lihat satu-satu ya. Apa itu creation? Creation itu adalah Allah mencipta kan? Maka di dalam creation, kata kuncinya adalah yang baik. Apa yang baik? Penciptaan, seluruh alam semesta, ciptaannya milik Allah. Itulah sebabnya penciptaan itu baik. Jadi selalu kalau lihat sesuatu, misalnya ya, kita ambil contoh. Kalian lihat satu sistem.
sistem tertentu, maka waktu kalian melihat sistem itu mungkin terkait dengan ketidakadilan atau upah buruh yang tidak tepat, maka selalu mesti lihat, pertama yang baik itu apa konsepnya? Yang baik itu harus menuntun kita melihat bahwa ada desain awal dari semua hal. Dan ingat, Allah adalah Allah yang juga menciptakan sistem. Kalau begitu, dalam sistemnya Allah yang baik, yang diawali dengan manusia adalah gambar Allah, Kejadian 1, bagaimana sebenarnya sistem upah dalam buruh misalnya? Jadi cara berpikirnya selalu lihat sesuatu mulai dari apa yang baik. Lalu, nah ini mau lihat penjelasannya bisa kalian dapat slide-nya, tapi ini cara menuntun cara berpikirmu aja. Pertama, apa yang baik. Yang kedua, apa yang jahat. Karena fall, kejatuhan, di saat dunia tidak lagi menjadi seperti yang Allah maksudkan pada saat penciptaan. Jadi, keberadaan manusia telah terkontaminasi oleh dosa. Jadi teman-teman, sebenarnya Alkitab ini bukannya mensimplisistik melihat segala sesuatu masalahnya dosa, karena memang demikian adanya. Kalau kalian bicara sistem, maka ingat, di balik sistem ada orang. Di balik orang, maka perhatikan ada Allah yang menciptakan manusia tersebut untuk membuat sistem. Jadi kalau ada sebuah sistem yang rusak, mesti dihayati ada masalah apa dalam kaitan dengan dosa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan itu banyak sekali buku-buku yang membahas manusia serakah, manusia mencari untung bagi diri sendiri. Jadi, tuntunlah cara berpikirmu. Apa yang baik, apa yang jahat. Lalu, hayati teman-teman bahwa ada penebusan dalam Kristus. Kata kuncinya yang baru. Jadi melalui kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, ada ciptaan baru. Tapi ciptaan baru ini memang belum sempurna. Nah, kita yang percaya pada Kristus, kita adalah ciptaan baru. Sehingga perhatikan, khususnya kalau kita membaca bagian perjanjian baru, banyak sekali nasihat yang muncul bagi orang-orang yang telah dibaharui dalam Kristus. Dan yang terakhir, yang sempurna, karena ini bicara penggenapan. Jadi selalu lihat apa yang baik, apa yang jahat, apa yang baru, dan ingat yang baru itu belum sempurna, sehingga kita masih menantikan. Yang keempat adalah penggenapan apa yang sempurna. Teman-teman, inilah cara berpikir singkat aja. Kalau lihat sebuah isu, bikin paper gitu ya, coba lihatlah. Tentu kalian bisa cari teori-teori, tapi sebenarnya karena semua manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, semua sistem juga manusianya sudah jatuh dalam dosa, maka kalau kalian cari, semua ini hanya menggemakan apa yang sudah ada. Misalnya, sistem ekonomi yang baik harusnya begini, tetapi ketika dalam dosa maka sistemnya rusak. Tapi jangan lupa, ini bukan cuma masalah rusaknya sistem. Karena justru seringkali sistem yang baik pun dibuat begitu rupa oleh pelaku yang jahat juga. Jadi sekali lagi, ini pola berpikir Kristiani. Lihat segala sesuatu dalam dunia, selalu harus mulai dengan ada yang baik. Tapi kemudian ada yang jahat, ada yang yang baru, yang penebusan, dan ada yang sempurna. Oke? Jadi 4 realitas ini, kalau kalian miliki 4 hal tadi ya, akan menjadi survei, memampukan kita mensurvei peta sejarah dalam cakrawala-cakrawala yang tepat. Karena keempat peristiwa atau pembagian tadi ini sangat istimewa jika ditanggapi dalam kaitannya satu sama lain. Karena mengajarkan kebenaran akbar tentang manusia. Kadang-kadang begitu kita lihat sesuatu, kita nggak mikir dari penciptaan, kita langsung lihat yang jahat. Nah sebenarnya kan rata-rata paper-paper kita di kampus kan selalu ngelihatnya dari masalahnya apa. Coba lihatlah, pola ilmiah kan selalu ada masalah apa. Tapi mari gali di Alkitab, sebenarnya ada desain awal. Nah desain awal itu kalau kalian temukan itu, kalian akan menikmati tuh kebenaran tentang Allah,
tentang manusia, tentang masyarakat yang bisa mengarahkan pemikiran kita. Oke? Jadi ini kayak memberikan kalian pola pikir baru begitu ya, waktu mengerjakan segala sesuatu. Dan bayangkan ketika 4 pembagian ini menerangi bidang hukum, bidang ekonomi. Jadi kita bisa pikirin bidang apapun, bidang sosial ya, bidang teknologi, taruhlah di bawah kerangka berpikir ini, bidang seni budaya, politik ya. Nah, saya masuk lebih jauh. Mungkin nggak kita mengembangkan akal budi Kristiani? Mungkin. Karena Allah telah mengaruniakan 4 pemberian. Jadi coba kita cek. Bagaimana caranya mengembangkan pola pikir Kristiani ini? Cek dulu. Tuhan katanya kasih 4 pemberian. Kamu punya nggak 4-4-nya? Pertama, Tuhan kasih akal budi. Punya ya? Otaknya nggak disimpan kan? Jadi menarik nih. John Stott mulai dengan otak. Akal budi, tanda kutip ya, yang dapat kita manfaatkan untuk berpikir. Tapi ingat, akal budi juga sudah tercemar dosa, karena itu harus dituntun oleh Alkitab. Teman-teman punya? Kita punya Alkitab ya, yang memberikan kesaksian tentang Kristus, mengarahkan pikiran kita supaya jadi berpikir dengan baik. Yang ketiga, Tuhan kasih sama kita Roh Kudus. Percayakah kamu? MHB bab 1 mengatakan kalau kamu sudah percaya pada Yesus, berarti sudah ada Roh Kudus dalam dirimu. Ingat, dialah roh kebenaran. Sehingga waktu kamu baca Alkitab, kamu diterangi Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita pemahaman, bisa melihat situasi dengan tepat. Dan terakhir adalah komunitas, jemaat Kristiani, gereja persekutuan, yang harusnya juga menjadi tempat yang sama-sama ada teman-teman seiman yang berpikir serius, berpikir mendalam bagaimana orang Kristen bisa hadir membawa pengaruh. Kita punya 4-4-nya. Ya, kalau bicara jemaat Kristiani, puji Tuhan ya, kita punya PO di kampus, tapi juga kita bersyukur pasti ada buku-buku Kristen yang membahas isu-isu sosial. Yang teman-teman mungkin bahas buku-buku sosiologi, buku-buku politik, tapi ada buku-buku Kristen tentang politik, ada buku-buku Kristen tentang sosiologi yang harusnya itu juga menjadi satu warisan yang baik untuk menolong pemikiran kita. Jadi lihat ya, ada 4 hal yang Tuhan kasih. Bayangkan kalau digabung ini ya, keempat pemberian Allah ini istimewa sekali jika digabung. Ada akal budi, ada buku teksnya Alkitab, ada gurunya Roh Kudus, dan ada sekolahnya jemaat Kristen. Seharusnya mungkin bagi kita untuk mengembangkan suatu akal budi yang semakin Kristiani untuk belajar dan berpikir lebih baik. Saya pikir di kampus kita tidak hanya merindukan kalian jadi orang-orang yang terampil secara ilmu menanggapi masalah-masalah sosial. Tapi kenapa kita orang Kristen? Saya pikir harusnya, makanya biasanya dalam visi PO, kita bukan hanya mau menghasilkan sarjana-sarjana sosial, administrasi, politik. Bukan hanya itu. Tapi berpola pikir Kristiani. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih mendasar, saya pikir, dan bisa melihat bagaimana mengembangkan hal ini. Untuk itulah kita ada di kampus di mana Tuhan tempatkan kita, kampus yang sangat baik juga dalam melihat tentang masyarakat ini. Tapi sebagai anak Tuhan, apa sih yang jadi pergumulan utamanya? Bukankah pada awalnya yang baik Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik? Maka ada awal di mana kehancuran ini, dan Alkitab menyatakan itu adalah masalah dosa. Jadi teman-teman jujur aja ya, bukan berarti kita kalau bicara masalah dosa kayaknya the end of discussion ya, udah nggak bikin paper, ini semua masalah dosa, titik, selesai gitu. Enggak ya. Saya pikir sebagai social scientist Christian, kita bisa mencoba membedah dengan pemahaman ini.
Saya pikir ini bukan pemahaman simplistik, tapi ini pemahaman esensial yang membuat kita mengerti apa masalah utamanya. Kadang-kadang kalau kita di kampus, karena memang juga kayaknya tidak bicara iman mendalam gitu ya, kita bicaranya social science, maka yang dilihat ini masalah struktur masyarakat yang kurang baik, masalah demokrasi yang tidak berpihak kepada yang minoritas. Ini cuman masalah. Jadi many things di dalam situasi kita, we try to seek for other things yang menurut saya itu mungkin bisa jadi salah satu pemicu, atau salah dua atau salah tiga ya, beberapa hal yang berkaitan dengan pemicu. Tetapi waktu bicara the core of everything that causes trouble, chaos, saya pikir Alkitab bicara jelas sekali, dosa. Dan karena itu, kalau teman-teman mau menjadi social scientist yang benar-benar berdampak, saya pikir kita tidak hanya butuh pemikiran yang kuat, teori-teori baru, melihat situasi, tetapi sadari kalau ini masalah utamanya dosa. This is a spiritual battle. Tidak kebetulan Paulus bilang di dalam Efesus pasal 6 misalnya, bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa gelap. Saya pikir jangan merasa itu kayaknya hanya berlaku di wilayah spiritual pribadi. Oh, saya mau saat teduh, kayaknya susah banget. Oh, ada kuasa gelap ini, gitu ya. Tapi waktu teman-teman hadir dengan semua teori kebenaran yang kamu tahu juga, tidak semua teori salah tentunya ya. Tapi kemudian kamu waktu masuk mengajukan pikiran-pikiran terbaikmu, mengajukan alternatif Kristiani. Saya pikir mari kita sertai dengan doa. Itu bukan basa-basi. That is a real struggle. Ketika kita menganalisa masyarakat, melihat kekacauan yang terjadi, kiranya kita tidak hanya melihat, oh ini strukturnya kurang bagus nih. Oh ya sudah nih, kayaknya mesti perbaiki ya, kita bikin sistem yang lebih baik. Oke, kita butuh orang-orang yang berpikir bagaimana teori kelompok dipakai, bagaimana teori agent of change, perubahan dipakai. It's not only like that. Kalau kalian melihat ini sebagai spiritual battle, saya pikir disinilah pentingnya scientist, orang-orang sosial seperti kita ini punya juga lutut yang bertelut untuk membaharui masyarakat ini. Pengharapan kita apa? Di dalam Kristus ada jawaban. Tentu bukan berarti social scientist kemudian sibuk penginjilan ya, karena saya pikir itu bukan bagian khusus yang Tuhan percayakan ya. Tetapi kiranya kebenaran-kebenaran itu masuk di dalam mewarnai perjuanganmu. Doa menjadi bagian penting dalam kamu juga memikirkan mendalam. Sehingga kalau saya ingat ya, dalam Alkitab juga waktu Paulus berbicara pada jemaat di Kolose, dia bilang ini real nih, ini spiritual battle, termasuk spiritual battle dalam pemahaman-pemahaman. Spiritual battle of the mind. Hati-hati gitu ya, bahwa ini jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Nanti baca Kolose pasal 2 ayat 8 gitu ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dan Paulus real sekali melihat itu. Jadi waktu sarjana-sarjana Kristen bisa memberikan pemikiran dalam teori-teori yang mungkin dibaharui, diwarnai dengan pemahaman mendalam, mendasar, maka ini akan jadi satu yang mencerahkan orang, saya pikir begitu. Ya. Jadi bukan hanya kita mengulang teori, bukan hanya kita mengutip sana-sini, tapi apakah kita berdoa, Tuhan, cerahkan pikiran saya, supaya saya pun dipakai Tuhan mencerahkan masyarakat. Melihat apa sih the real problemnya. Kalaupun belum bisa kita masuk kepada core-nya, di mana penginjilan sebenarnya harusnya menyelesaikan pergumulan dosa, di mana orang percaya Yesus. Tapi kiranya waktu saya membangun sebuah struktur pemikiran yang baru, itu menjadi cara yang sangat efektif ketika Injil diberitakan orang nggak jauh lagi dari Injil. Saya sih melihatnya itu ya.
Kekristenan mewarnai Eropa di abad yang lalu. Memang tidak semua orang jadi Kristen. Tapi perhatikan, pemikiran tentang hak asasi manusia itu diangkat begitu kuat oleh undang-undang yang dibuat oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berdoa tentunya, supaya hak manusia sebagai makhluk ciptaan Allah ya, image of God itu equal, laki perempuan, kesetaraan, dan itu kemudian masuk jadi law, kemudian membentuk society secara antropologis, itu membentuk masyarakat dan budaya. Itu kan membuat orang jadi begini. Kalau kita mengabarkan Injil, ada Tuhan yang mengasihi manusia, orang tuh nggak jauh lagi dari Injil, karena memang dia ada dalam satu masyarakat yang telah diwarnai oleh Injil. Jadi saya harus melihat begini, ketika social scientist berjuang dengan baik, dan penginjilan dilakukan dengan baik oleh gereja, oleh mahasiswa, maka ini jadi hal yang menyatu begitu ya. Tuhan pakai kondisi di sekitar ini untuk mewarnai dan membawa orang kepada Dia. Saya pikir banyak mahasiswa waktu dia studi di luar negeri, melihat misalnya beberapa negara Eropa atau Amerika yang masih adalah bekas-bekas sisa kekristenan yang kental di sana. Ada loh yang jadi percaya sama Tuhan waktu belajar di sana, karena melihat ya, teori-teori ini ada realnya, ada masyarakat yang waktu dia menghidupinya, dignity-nya tuh luar biasa. Dan dari mana itu? Oh, sumbernya dari Alkitab. They are not far from the gospel. Jadi, jangan berhenti untuk melihat, kadang-kadang mikir gini. Jadi maksudnya abang hari ini kita mesti penginjilan, karena kan masalah utamanya dosa nih bang. Ya harus kita injili semua orang supaya nanti selesai. Ya itu kan kerinduannya, tapi kan ada tahapannya. Tuhan kasih kepercayaan kita mewarnai. Tuhan mengutus kamu ke dalam dunia untuk mewarnai dunia ini dengan pemahaman yang benar tentang masyarakat. Sehingga sekali lagi ketika penginjilan dilakukan, ada masyarakat yang benar-benar ditata dengan baik, berjumpa, ini jadi satu cara Tuhan membawa orang kepada Dia. Oke? Nah, saya kasih sedikit contoh ya tentang bagian terakhir. Bagaimana kita melihat misalnya ya tentang manusia ini. Saya pikir ya, dari mana kamu tahu yang benar, yang baik ya baca Alkitab. Nggak bisa juga jadi sarjana Kristen kalau Alkitabnya nggak dibuka gitu ya. Tetap jangan cuma buka buku-buku yang lain, itu penting. Tapi juga kebenaran Alkitab harusnya mewarnai pemikiran kita. Misalnya ya, tentang manusia. Manusia di dalam bagian ini begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya sebagai alasan mengapa dirinya melakukan dosa. Ya, saya juga sebagai anak sosial dulu suka gitu ya, menganalisa. Ya memang kalau kita analisa, ini masyarakatnya miskin, makanya mencuri misalnya gitu ya. Ini tidak dibangun sistem yang adil, makanya orang korupsi, orang cari celah di sana-sini. Hukum pajak itu, anak-anak pajak ngerti lah, anak administrasi ya, bagaimana pajak dimainin. Kenapa? Karena nggak ada undang-undangnya begitu. Jadi akhirnya selalu masyarakat bicara dosa, itu bukan saya yang salah. Salahnya pemerintah, salahnya pasangan saya. Dan itu kan sejak zaman Adam sama Hawa ya. Di Taman Eden juga gitu kan. Adam, kau makan buah pohon ini, tuh perempuan yang kau tempatkan ya. Jadi sebenarnya ini menolong kita melihat masalahnya Alkitab mengatakan bukan di luar diri. Wah, ini bagi saya satu pencerahan sosiologis ya, antropologis yang sangat-sangat penting. Dan ini tokoh utamanya siapa? Yesus gitu. Masalah utama manusia bukan dari luar dirinya. Ada faktor luar berpengaruh, ada. Tapi bukan berarti faktor luarlah segala-galanya. Jadi ada masalah utamanya dari dalam diri, dari dalam hati. Makanya ada yang mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Nah, ini very Christian. Dan ini ditulis juga di dalam Alkitab dengan ayat-ayat seperti ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Hati sangat penting. Tapi bukan berarti hati kemudian harus diikuti semua. Apalagi dengan generasi muda sekarang,
Konsepnya adalah follow your heart, ikuti hatimu. Kamu mau apa, just follow your heart. Alkitab berkata hati juga sudah jatuh dalam dosa. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Gak bisa kita bicara ikutin aja hatinya. Tetap ada kebenaran yang harus diikuti. Alkitab nggak pernah bilang follow your heart. Alkitab berkata follow God's word. Ikuti desainmu dari penciptamu. Ikuti firmannya. Ikuti buku manual penciptamu supaya kamu benar hidupnya. Kira-kira seperti itu. Nah, lihat ini teorinya Yesus tentang masyarakat dan kejahatannya. Matius 15, Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Lalu dia gambarkan, ya Yesus kayaknya luar biasa menganalisa ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi, teman-teman, poin saya gini ya. Kadang-kadang kita anak sosial, kita akan melihat fenomena luarnya. Oh, ini karena injustice. Oh, ini karena masalah manusia kurang dipenuhi kebutuhan pangannya. Oh, ini cuma masalah moralitas. Kayaknya sudah mulai bergeser. Kita bentar lagi revolusi seksual dan seterusnya. Kenapa itu ya follow manusia punya keinginan? Kita bisa saja mengatakan berbagai hal dari eksternal dan analisa itu dengan baik. Tapi kiranya kita bertekuk lutut untuk berdoa, Tuhan, bawa orang-orang ini hatinya kembali kepada Kristus. Sehingga ketika kalian mungkin secara ilmu hanya bisa menawarkan solusi struktur sosial, solusi bagaimana proposal yang baik untuk sebuah pembaharuan. Tapi kiranya doa dan hati kita berseru pada Tuhan. Tuhan, pakai apa yang saya buat ini supaya orang melihat pada kebutuhan dia yang terdalam, yaitu akan Injil Tuhan. Dan ingat, kita bukan juru selamat. Saya pikir Tuhan dengan kreatif akan bisa berkarya membawa orang. Saya ingat sekali selalu ya, hanya ngelihat hukum Eropa yang sangat kuat menjunjung hak asasi manusia, banyak yang bertobat. Dalam arti dia melihat, iya ya, ada yang lebih penting di balik hukum itu, yaitu ada pribadi yang mengasihi sehingga dia bisa melihat manusia dengan sangat mulia. Nah, nanti kalian bisa baca banyak buku. Sebenarnya abang ada banyak lagi slide, tapi ini ya, kayak misalnya saya baca buku ini menarik juga. You Can Change, God's Transforming Power for Our Sinful Behavior and Negative Emotion. Kelihatannya sangat pribadi, tapi saya pikir juga ini menjawab banyak hal berkaitan dengan masyarakat ya. Teori dasarnya misalnya dia mengambil, di balik setiap dosa itu pasti ada kebohongan. Behind every sin is a lie. Dan lie tentang apa? Berbohong tentang apa? Yang dibohongin sama sejak di Taman Eden juga gitu ya. Adam, kalau kau makan ini, Hawa ya, kalau kalian makan buah ini, maka matamu akan terbuka. Siapa yang bikin hal itu? Ya si iblis. Dia ada dusta. Iblis mengatakan bahwa Allah tuh nggak pengen kamu yang baik. Allah tuh kayak nggak serius sama manusia. Ya udah, kalau kamu makan maka matamu terbuka dan seterusnya. Jadi ini ya, behind every sin is a lie about God. Jadi poin sederhananya mungkin ini ya. Saya lanjut aja. Dosa itu adalah masalah tidak percaya kepada Allah. Dosa tidak mau membiarkan Allah jadi Allah, menolak mengakui kebergantungan kita kepada Allah, dan kebergantungan yang harusnya terus-menerus. Nanti bisa kalau latihannya. Coba lihat misalnya pornografi. Ini masalah apa? Jadi teman-teman mungkin secara sosial harus membuat beberapa hal di luar secara struktur. Tapi that is not everything. Masalahnya yang pengen porno tuh dari dalam ya.
Udah bikin internet sehat juga, ya kau tahu proksinya kebuka juga gitu ya. Nah ini masalahnya bukan di sistem keamanan internet semata, tapi hati yang tidak sedang cinta Tuhan, hati yang sedang percaya kebohongan bahwa pornografi bisa memberikan kepuasan. Padahal masalah utama mungkin adalah kesepian. Dan ini jadi pergumulan dosa ya. Dan anugerah Allah penting. Bagian terakhir. Apa langkah praktis selama masa mahasiswa untuk melatih akal budi Kristiani? Ya, saya harus ingatkan buat teman-teman, perlunya disiplin. Ini kalimat dari John Stott, perlunya disiplin double listening. Listen to the word, baca firman, tapi juga baca dunia. Wah, kadang-kadang kita suka terjebak salah satunya ya. Yang pinter-pinter di kampus nggak suka baca Alkitab, nggak datang PO. Yang datang PO sukanya Alkitab doang, nggak suka buku kuliahnya gitu. Kadang-kadang jadi kayak dikotomi ya. John Stott mengatakan mahasiswa atau orang Kristen yang bertanggung jawab ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Di tangan kanannya dia pegang Alkitab, di tangan kirinya dia pegang koran. Nah, dia mewakilkan koran adalah kita lihat realita dunia, ya. Ini beberapa hal sebagai langkah praktis. Bangun hidup yang berakar kuat dalam firman. Jangan mimpi jadi social scientist Kristen ya. Tapi nggak pernah mau baca Alkitab. Hanya sekedar rajin baca yang lain. Bukan berarti itu nggak penting. Tapi kalau mau benar-benar dipakai Tuhan juga berakar dalam firman. Kuasai bidang ilmumu dengan baik. Baca buku literatur yang membahas bidang ilmumu dari sudut pandang iman Kristen. Ikuti seminar dan diskusi berkaitan dengan iman dan ilmu. Berdiskusilah dengan tentang isu-isu sosial. Buka wawasan berdiskusimu dengan orang-orang yang dari keyakinan yang berbeda. Belajar mulai menulis opinimu di koran, di lokal, kampus, ya, di blog gitu. Teman-teman, ini bisa menolong ya, kita bisa selalu melihat ya bagaimana nulisnya Bang. Ya udah, pertama apa yang baik, angkat satu isu, lihat apa yang baik, apa yang salah. Jadi kita memberikan tawaran alternatif, nggak usah pakai ayat, tapi kalian bisa menulis dari kebenaran. Misalnya, semua orang tahu kan, semua agama percaya manusia diciptakan equal. Nah itu kan nggak usah diteorikan pakai ayat tertentu begitu. Menghasilkan karya ilmiah, kalau tulis skripsi gitu ya, mimpikan itu juga ada gunanya buat masyarakat, bukan supaya lulus doang gitu. Bahas tema-tema berkaitan dengan bidang ilmu di dalam sudut pandang iman Kristen di acara persekutuan rutin di kampus. Dan kemudian mungkin bikin gerakan-gerakan yang bisa lebih real. Anti nyontek, anti rokok, anti narkoba. Ini bisa dilakukan untuk jadi satu aplikasi praktis dari yang kita pelajari. Nah, dengan demikian saya rindu ya. Student leadership, jadilah pemimpin yang senantiasa hidup di hadapan Allah. Sejak mahasiswa, kamu memimpin dirimu, pimpin lingkunganmu, dan kerjakan panggilan kita jadi garam dan terang. Tapi ingat, nah ini selalu yang saya ingat gitu ya. Saya sudah berjuang sebaik pun, tetap saya harus sadar bahwa saya berkontribusi, tetapi saya tidak bisa menyempurnakan. Karena the best is yet to come. Kesempurnaan akan datang dengan Allah kembali ke dalam dunia. Tetapi bukan berarti saya tidak melakukan sesuatu hanya karena yang sempurna belum datang. Karena itu saya ingatkan, ini kalimat penutup dalam buku Isu Global. Kekristenan bukan soal pesimis atau optimis. Ternyata ini dua sikap yang dianggap kurang tepat. Optimis seolah-olah saya bisa membaharui semua masyarakat. Itu jadi sombong. Pesimis, aduh sudahlah, tunggu Yesus datang aja lah, kayaknya nggak usahlah berkontribusi. No. Christianity is not about pessimism or optimism, but Christianity is about hope. Lakukan yang terbaik. Lakukan. Kalaupun harus give our best, bahkan nyawa kita lakukan untuk membaharui dunia ini, membaharui masyarakat. Tapi kita nggak akan pernah menyempurnakannya sampai Tuhan datang. Itu keep us humble. Itu membuat kita tidak sombong, tapi terus berharap kepada Tuhan. Karena itu doa kita, Tuhan datanglah segera. Wih, tuh, belum kawin Bang. Tapi kita doa terus loh. Kalau hari Minggu
Kita doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, lalu datanglah kerajaanmu. Maksudnya apa? Teman-teman dan saya berharap di tengah-tengah kita sedang dipakai Tuhan membaharui masyarakat. Ingat ya, kita kan ada di yang baru. Kita bukan menyempurnakan masyarakat, kita sedang membaharuinya. Sambil menunggu Yesus datang dan dialah yang akan menyempurnakannya. Alangkah indahnya kalau engkau dan studimu dipakai Tuhan untuk membaharui masyarakat, menanti kedatangannya yang akan menyempurnakan segalanya. Kiranya ini menolong teman-teman bisa makin memahami bagaimana kekristenan dan ilmu sosial bisa benar-benar jadi bagian yang kita hidupi. Amin. Apakah ada yang mau bertanya sebelum saya tutup doa? Ya teman-teman, sekarang dibuka nih Q&A. Boleh dengan 3 cara tadi ya, di publik atau langsung direct message ke Bang Alex, atau bisa juga langsung online. Ya. Saya baca yang udah masuk ya, Flo. Oke, silakan. Ada yang nanya, Shalom Bang Alex, gimana ya tentang fenomena saat ini yang terjadi yaitu agama adalah privasi. Ada seorang yang berpendapat dan dia Kristen bahwa dia setuju kalau agama adalah privasi. Karena dia sering punya pengalaman buruk pas dia ngasih tahu agamanya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memandang hal ini? Apakah kita memang sebaiknya setuju akan pernyataan di atas atau sebaliknya? Dalam menanggapi ini ya Bang, terima kasih. Thank you ya Dek, pertanyaannya. Saya tetap melihat itu cuma terminologi. Dalam arti begini ya, realitanya kalau benar-benar kita hidupi kekristenan kita, nggak bisa tersembunyi ya. Yesus pun berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Poin saya adalah mungkin hati-hati kalau kita mengedepankan simbol agamanya. Ya, memang kan ada orang-orang yang cukup anti dengan simbol sekarang ya. Karena kayaknya simbol itu lebih memecah belah. Tapi pandangan-pandangan kita, makanya saya bilang gini ya. Kalau kamu menulis sesuatu tanpa harus tulis ayatnya pun, sebenarnya kamu bisa bicara dari perspektif umum. Karena kebenaran Allah itu kebenaran yang universal. Manusia tidak boleh dibunuh, manusia harus dihargai. Itu kan nggak usah pakai ayatnya pun, itu kebenaran universal yang Tuhan sudah berikan di alam semesta ini. Jadi saya makin menghayati, jangan takut dengan slogan-slogan, nggak boleh bawa agama ke ruang publik. Tapi kan kalau benar-benar kita hidupi itu, maka bukan simbolnya yang saya bawa ke ruang publik, tapi prinsip-prinsip kebenarannya. Nah, mungkin itu yang saya lihat jadi arena bermain kita. Jadi jujur aja kalau saya pribadi tidak terlalu setuju orang bilang agama itu ada di ruang publik, ruang privasi. Karena mungkin beragama secara ritualnya silahkan itu di ruang privasimu. Tetapi beragama dalam arti dirimu yang ditransformasi oleh kuasa Injil, itu harusnya mewarnai ya pemikiran-pemikiran kita dan juga yang kita sampaikan kepada orang. Orang itu nggak mesti tahu kita Kristen ya. Tapi poinnya adalah Tuhan bisa pakai pemikiran kita yang Kristiani itu menuntun orang lebih dekat kepada Injil. Saya melihatnya begitu. Ada yang lain? Belum ada yang masuk lagi sih Bang. Belum ya? Tapi iya saya relate Bang, tadi aku juga pengen nanya soal itu sebenarnya tadi. Itu ya. Pas banget aku tahu tuh siapa yang ngomong public figure gitu Bang. Jadi dia bilang kalau ditanya agama lu apa, ya ngapain sih nanya-nanya gitu. Soalnya gue punya pengalaman didiskriminasi, pasti lu biasa aja kan ditanya soal agama karena lu nggak pernah didiskriminasi, lu bukan minoritas. Gitu Bang katanya. Tapi itu juga kadang-kadang saya lihat gini ya, ya kita harus berhikmat lah ya. Karena Tuhan bilang juga kan tulus seperti
cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya pikir kita yang paling tahu ya, apakah dalam konteks itu seperlu apa ya orang tahu kita beragama apa. Kadang-kadang saya melihat dalam hal-hal yang mengajak kita kompromi, sebaiknya di situ yang kita tunjukkan keagamaan kita, poinnya gitu ya. Misalnya, ayolah bolos, langsung kalau perlu, maaf saya Kristen. Kadang-kadang yang begitu kita nggak berani. Kita tuh yang kita tunjukkan keagamaan kita kalau ngomong ilmu lah apa, padahal menurut saya itu wilayah yang mungkin lebih umum diskusinya ya. Tapi kalau kita dipaksa misalnya, ayo misalnya main cewek yuk, main cewek, ya bilang dong saya anak Tuhan, nggak bisa begitu-begitu. Yang kayak gitu-gitu kita negosiasi. Kadang-kadang yang terjadi bukan menunjukkan identitas. Jadi saya jujur harus katakan hati-hati mempersepsi. Jadi kan itu ya, slogan-slogan itu kayak mewarnai kita, termasuk mentalitas mayoritas dan minoritas. Mungkin gimana cara ngomongnya ya. Saya bukannya bilang saya nggak setuju diskurs tentang mayoritas minoritas, tapi realitanya lah. Realitanya memang kita minoritas, mau apa? Maaf, saya setuju realita minoritas, tapi saya tidak suka mentalitas minoritas. Kita itu secara jumlah, jujurlah kalau bicara agama Kristen kita minoritas. Kita semua married nih ya, sorry ya, married semua, punya anak, satu orang punya anak 3, tetap masih minoritas. Kalau kita hitung-hitungan statistik ya, karena jumlah mereka yang mayoritas memang lebih banyak. Kita di negara ini cuma berapa persen kan. Jadi silahkan bicara mayoritas minoritas, tapi jangan punya mentalitas minoritas. Karena bagi saya mentalitas minoritas itu yang membuat realita minoritas itu jadi makin menyedihkan. Padahal kalau kalian perhatikan misalnya, saya senang dengan di Alkitab, Daniel dan kawan-kawannya itu minoritas loh. Daniel sama 3 temannya ya, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, berempat mereka. Bagi saya, Daniel ada di Babel itu aja udah minoritas. Tapi belum lagi begini, muncul dalam pertanyaan saya waktu PA kitab Daniel. Apakah Raja Babel hanya bawa 4 orang Yahudi yang remaja ini? Apakah cuma Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Pasti kan bukan cuma berempat ya. Kenapa yang dicatat cuma 4 ini? Saya lagi berpikir, jangan-jangan teman-teman Daniel sesama orang Yahudi kompromi juga di Babel. Jadi Daniel itu memang secara jumlah tuh sangat minoritas. Karena dari yang Yahudi, dia yang tidak mau kompromi. Di tengah-tengah bangsa yang memang mayoritasnya bukan anak Tuhan, ya minoritas banget. Tapi mentalitas dia tunjukkan kualitas terbaik dalam studi. Dia dipakai di masa kepemimpinan. Jadi jangan pernah hidup dalam mental minoritas. Walaupun realitanya memang kita minoritas. Kira-kira begitu. Oke, Alex, mantap. Gue kok jadi anak fisip banget hari ini ya. Ingat masa-masa kuliah bikin paper nih. Buku-buku udah banyak tuh, Bang. Buku-buku ya. Nggak ada lagi sih, Bang, kalau di kolom chat publik. Kalau di direct message ada? Udah nggak ada juga. Nggak ada. Oke deh, ini Kak Angel bilang di Visipia pernah ada bahasan PJ, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bisa tuh ya dicek di YouTube-nya PO Visipia, guys. Oke. Kalau nggak salah baru 2 minggu yang lalu juga. Bicaranya waktu itu Pak Bejoli. Oke deh, karena sudah selesai Q&A-nya mungkin bisa ditutup dengan Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa mendalami juga apa yang menjadi peran kami. Di tengah-tengah kami belajar ilmu sosial, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu-ilmu yang secara khusus mempelajari masyarakat. Tapi kami diberikan juga kerangka berpikir Alkitabiah untuk melihat, menyikapi setiap isu ini dari sudut pandang kebenaran firman-Mu.
Sekali lagi tolong kami untuk bisa jadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan ilmu yang kami miliki, tapi juga lebih dalam melihat Engkau sendiri, Allah yang hidup, Allah yang peduli dengan masyarakat, yang sedang melakukan pembaharuan itu melalui kami. Kami berdoa, biarlah kami bisa melakukan bagian kami masing-masing. Terima kasih, tolong kami bukan hanya selesai karena ini hanya pengantar, tapi boleh bergumul lebih dalam lagi dengan berbagai isu yang ada dan muncul di sekitar kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kiranya Tuhan terus berbicara di dalam hati dan kehidupan setiap adik-adikku, menuntun mereka semakin menjadi garam dan terang di tengah dunia di mana Tuhan hadirkan. Secara khusus di dalam bidang ilmu sosial, politik, administrasi yang ada di bidang studi kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.